Halo Sobat LO, ketemu lagi nih kita. Kita semua mengetahui bahwa aki merupakan salah satu bagian yang paling vital karena berhubungan dengan bagian kelistrikan pada kendaraan. Selain itu, aki juga memberikan sumber energi pada beberapa bagian elektronik pada kendaraan. Di Indonesia, ada dua jenis aki, yaitu aki kering dan aki basah. Apa saja sih perbedaan aki kering dan basah? Aki kering bentuk elektrodanya seperti gel dan aki basah berbentuk cairan. Sebenarnya perbedaan di kedua jenis aki ini bukan hanya terletak pada bentuk elektrodanya saja. Meskipun terdapat perbedaan, tapi kedua jenis aki ini sama-sama laris di pasaran. Nah, untuk itu, di video kali ini Lingkar Otomotif akan membahas mengenai perbedaan aki kering dengan aki basah. Tapi sebelum itu, ditekan tombol subscribe-nya ya guys, agar channel ini dapat berkembang dan memberikan kalian info-info menarik seputar dunia otomotif. Jangan lupa juga ditekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video-video ter-up to date. Sebenarnya walaupun penyebutannya beda, semua jenis aki, baik aki kering maupun aki basah, tetap menggunakan cairan elektroda yang biasa disebut dengan air aki. Jadi, apa yang membedakan kedua jenis aki tersebut? Berikut sedikit penjelasan mengenai dua jenis aki tersebut versi Lingkar Otomotif. Aki basah. Aki basah biasanya menggunakan wadah transparan. Pada aki basah, cairannya lebih encer, seperti air pada umumnya. Wadah transparan akan memudahkan kita untuk mengecek kondisi air aki atau cairan elektrolit. Air aki, atau disebut juga sebagai air zur, adalah sebuah cairan yang mempunyai fungsi sebagai perendam sel-sel aki yang ada pada tipe aki basah ini. Maka dari itu, keadaan air pada aki basah harus ada di atas garis minimal, agar semua batang sel terendam sempurna. Maka dari itu, jika kendaraan kamu menggunakan aki basah, jangan lupa untuk selalu mengecek kondisi airnya, agar performa listrik yang disalurkan tetap stabil. Tapi, performanya tidak perlu diragukan. Maka dari itu, untuk menjaga performanya, kamu perlu merawat aki basah. Aki basah membutuhkan perawatan rutin, berbeda dengan aki kering. Beberapa cara yang sangat mudah juga bisa kamu terapkan, seperti mengecek apakah terjadi keretakan atau tidak. Mengontrol ketinggian air aki agar selalu di atas garis batas minimal. Jika air sudah mulai menurun atau mendekati garis batas minimal, maka kamu harus segera mengisi ulang. Agar aki basah tetap stabil arusnya, bersihkan sisi kutub positif dan negatif dari kerak. Dan jangan lupa untuk mengecek kondisi kickproc atau regulator pada motor. Kelebihan dan kekurangan aki basah. Menggunakan wadah semi-transparan yang berfungsi untuk mengecek kondisi air aki. Elektroda berbentuk cair seperti air, memerlukan perawatan yang cukup ekstra. Karena menggunakan elektroda dalam bentuk cairan, tentunya akan cepat menguap pada saat kondisi panas. Bisa digunakan berkali-kali dan diisi ulang. Jika dirawat dengan benar, maka akan lebih awet jika dibandingkan dengan aki kering. Harga yang lebih murah. Bisa ditemukan di mana-mana atau mudah didapatkan. Aki kering merupakan pengembangan dari aki basah. Pada jenis aki kering, cairannya lebih padat dan bentuknya adalah gel. Wadah yang digunakan pada aki kering biasanya berwarna gelap atau berwarna solid. Gel yang ada pada aki jenis ini memiliki tingkat penguapan yang sangat rendah, karena uap yang dihasilkan tidak dibuang keluar, sehingga volumenya tetap terjaga. Kelebihannya juga tidak memerlukan perawatan khusus, seperti pada aki basah. Sifatnya bebas perawatan atau bisa disebut juga dengan maintenance free. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk merawat aki kering, yaitu diantaranya sering menggunakan kendaraan atau memanasi kendaraan setiap hari. Jika kondisinya menurun, kamu bisa mengecasnya dengan alat khusus. Menyalakan kendaraan dengan menstarter hanya beberapa kali saja.
Kelebihan dan kekurangan aki kering. Aki basah menggunakan wadah yang transparan, berbeda dengan aki kering yang menggunakan wadah berwarna gelap atau berwarna solid. Elektroda yang digunakan berbentuk gel. Minim perawatan jadi nggak ribet. Penguapan sedikit, jadi dayanya lebih awet. Biasanya tidak bisa diisi ulang. Jika saat kondisi elektroda sudah habis, maka kamu harus menggantinya dengan aki yang baru. Harga yang lebih mahal. Jenis aki mana yang lebih awet? Sebenarnya tergantung Anda sebagai pemilik kendaraan. Aki basah memang lebih awet. Tapi dengan catatan, volume airnya harus selalu dijaga. Biasanya harus dicek tiap 2 bulan sekali. Untuk kendaraan yang tingkat penggunaannya tinggi, sebaiknya pengecekan aki basah dilakukan lebih cepat atau lebih awal. Tapi jika Anda termasuk yang memiliki pekerjaan dengan tingkat kesibukan yang tinggi dan tidak punya waktu untuk merawat kendaraan, kami merekomendasikan untuk menggunakan aki kering karena aki jenis ini tidak perlu perawatan rutin. Tetapi ingat, aki kering rata-rata kalau sudah berumur 2-3 tahun harus diganti dengan yang baru. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan aki basah dan aki kering. Saya Iko dari Lingkar Otomotif. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.